Ayah, ibu, Arga si anak durhaka pulang. Panglima, Paduka Marsekal Naga Penjaga Negeri. Harap tabah. 5 tahun berperang, sejuta musuh kutumpas. Aku Arga tak mengecewakan rakyat, tapi gagal pada orang tua. Siapa berani nangis di sini? Mau mati? Kubongkar kuburan leluhurmu jadi jamban. Serbu! Nekat. Masih mau lihat? Serang! Teguh. Bereskan. Siap. Paduka, kabarnya sudah jelas. Find her a job. Apa? Di mana? Balai Cakrawala dijual keluarga Bimantara sebagai budak. Selamatkan sekarang. Jika Laras terluka, keluarga Bimantara kubasmi. Hadirin, selanjutnya barang andalan dari keluarga Bimantara, budak wanita seksi. Ini bukankah Nona Laras dari keluarga Wijaya? Ahaha. Dewi suci kalian. Ternyata begini. Hahaha. Nona Wijaya butuh uang. Minta dijualkan. Nah, cuma 22,5 miliar rupiah. 22,5 miliar. Bisa nikmati. Hahaha. Bagaimana? Mau coba pegang? Aku Nona Laras. Sebentar teriak lebih keras. Haha, aku suka. Haha. Laras Wijaya. Kau kan jago pura-pura. Kenapa demi biaya berobat? Rela jadi mainan kami? Suamimu yang cupu itu kan sembunyi pengecut di mana? Wah. Ngomong-ngomong langsung datang. Ini kan yang keluarganya dibantai, tuan muda keluarga Pratama. Kenapa lihat kami mainin istrimu? Sakit hati? Selamatkan dulu. Kau cari mati. Arga Pratama, kau tak boleh bunuh aku. Aku anak satu-satunya keluarga Bimantara. Kau tak takut mati? Diam. Hina istriku. Bunuh tanpa ampun. Aku kembali. Kembali sekarang buat apa? Hana hampir mati. Putriku. Putri kita. Apa yang terjadi? Bagas Bimantara. Dia binatang. Jangan.
Mama, aku sakit. Jangan. Kak Bagas, lepaskan Hana. Alat bantu napas itu nyawa Hana. Kumohon lepaskan dia. Kau hutang rumah sakit kami, 18 miliar rupiah. Mau bayar gimana? Jual diri. Kak Bagas, aku mau apa saja asal... Baik. Ganti baju Nona Wijaya, biar dia fokus jemput tamu. Hahaha. Tapi ku dengar baik-baik, aku sudah bicara dengan dokter. Kalau sebelum jam 8 malam ini, uangnya tak kunjung, organ-organ putrimu itu akan kucopot semua, lalu kujual ke Tuan Tua Firmansyah. Mengerti? Kumohon lepaskan putriku. Bagas Bimantara, kematianmu tak cukup tebus dosamu? Sudah hampir jam 8. Mereka akan ambil organ Hana. Cepat selamatkan dia. Teguh? Ya! Ayo kita pergi. Mama. Bangsat siapa yang berani rusuh di rumah sakit kami? Oh, kalian berdua ya. Sok anggap rumah sakit ini toilet umum? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Di mana anak-anak di sini? Kau maksud si anak sialan itu? Kenapa harus ku beritahu? Kalian, siapa dia? Ku beri waktu 3 detik. Katakan di mana dia. Wahaha. Lucu sekali. Si orang kere berani bicara besar di sini? Ku dengar baik-baik. Rumah sakit Arunika kami hanya melayani kaum bangsawan dan pejabat. Bukan tempatmu semena-mena. Satpam, usir mereka berdua. Sebaiknya kau jawab dengan baik sekarang. Atau tak segan ku putar lehermu. Iya. Anak yang dibawa Bagas Bimantara mana? Bicara. Sedang mau operasi. Belum sempat bertindak. Langsung diculik 2 orang berbaju hitam. Kamu siapa? Siapa mereka? Cepat bicara. Aku sungguh tidak tahu. Mereka cuma tinggalkan benda ini. Selidiki. Harus temukan Hana. Siap. Arga. Wow! Si Pratama itu, kudengar kamu pulang. Hah, jauhi keluarga kami. Kamu masih belum puas menyiksa Laras? Bu, kumohon, tolong selamatkan Hana. Hana masih di rumah sakit. Kumohon. Dulu selingkuh dengan si Pratama, punya anak haram itu. Sekarang mau aku bayar untuk selamatkan dia? Hah, konyol! Hana kukumu. Kumohon tolong dia. Kumohon. Kenapa kamu tak sadar juga? Jauhi si Pratama itu. Biarkan anak haram kalian mati sendiri. Lo bukannya... Katakan siapa bunuh anakku? Aduh. Tuan Muda Bagas tewas? Ini tak mungkin. Laras Wijaya kan? Goda anakku. Sekarang bunuh dia. Siapa pembunuhnya? Tak bicara ku bunuh semua. Aku yang bunuh. Kamu saja? Tak mau jujur? Ku bunuh Yuni dulu? Dasar tua bangka. Ah, bukan. Bukan Kak Bimantara, ini tak ada hubungannya denganku.
Tak ada hubungan denganku. Maksudku jangan bunuh ibuku dulu. Laras, cepat katakan. Ibu tak mau mati. Ya, Aku... Si anjing itu kubunuh. Ternyata kau bangsat terkutuk. Kepala keluarga Bimantara, kau dengar? Semua dia yang lakukan. Tak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Lesmana. Arga, cepat pergi. Laras, kau mau keluarga Wijaya dihancurkan total? Diam kalian semua, sialan. Tak seorang pun dari kalian akan selamat. Semua akan kubunuh untuk anakku. Ayo tembak sampai berlubang-lubang. Tunggu. Perintah Pangeran Firmansyah. Kepala keluarga Bimantara, segera temui beliau bersamaku. Beri aku 10 menit. Ada urusan pribadi yang harus kuselesaikan. Bagaimana? Kepala keluarga Bimantara main senjata. Jadi berani ya? Perintah pangeran pun tak didengar? Tidak berani, tidak berani. Arga, nasibmu baik hari ini. Lain hari ku bunuh kau. Ayo pergi. Kau brengsek cupu. Kau hancurkan keluarga Wijaya. Arga, bagaimana Hana? Tenang, dia baik-baik saja. Sudah kusuruh orang menyelidiki. Hah? Suruh orang? Kau punya siapa? Orang miskin ya tetap miskin. Sok hebatmu takkan berubah. Ibu, bagaimanapun tadi, Arga kan yang selamatkan kita? Kau pembawa sial. Jangan ikut campur. Sekarang malah berurusan dengan keluarga Bimantara. Pergi kau bersamanya. Mulai sekarang, jangan masuk rumah Wijaya lagi. Keluarga apa ini? Sampah. Lebih baik kita pergi. Ayo, Laras. Tidak. Arga Pratama, kau mau pergi, silakan sendiri. Laras. Masalah Hana akan kuselesaikan. Pergilah. Laras, percayalah padaku. Aku bisa. Bisa apa? Bisa terus membunuh? Tuan muda sudah 6 tahun. Kau peduli pada kami? Mulai sekarang minggirlah. Pergi jauh-jauh. Aku tak mau lihatmu lagi. Paduka, sudah ketahuan. Keluarga Firmansyah yang culik Hana. Mereka akan ambil sumsumnya untuk ramuan panjang umur. Siapkan peti mati untuk mereka. Pukul gendang perang. Perintah dilaksanakan. Ganyang keluarga Firmansyah. Berangkat. Angkat kepalamu. Memang pantas disebut wanita tercantik sedunia. Bibirnya begitu lembut. Tuan muda Firmansyah, kumohon lepaskan Hana. Kok kamu tahu aku yang menculik si anak sialan itu? Selain seluruh keluargamu di Arunika, siapa lagi yang berani melawan keluarga Bimantara? Hahaha. Melawan? Ku beritahu, keluarga Bimantara tak pantas mengikat sepatuku. Tapi, karena kamu datang mencariku, harusnya ada imbalannya dong. Aha! Tuan muda, jangan... Tuan muda, aku sudah bersuami. Aku justru suka main dengan istri orang. Hahaha. Maaf, Arga. Urusan Hana. Ku tanggung sendiri. Tuan muda, tuan tua ada urusan mendesak. Dasar kau sinting. Pergi. Maaf. Mau ku bebaskan si makhluk terkutuk itu. Baik. Kalau begitu jadilah wanitaku yang penurut. Bagus. Terima kasih semuanya. Paduka, hamba persembahkan 2 buah persik panjang umur dari 1000 tai lemas murni. Kau sungguh berbakti. Wah, terlalu biasa itu. Aku persembahkan 1 botol arak mata air naga pilihan terbaik. Dan aku persembahkan untuk Kaisar Han sebuah piring porselen berukir. Itu benar-benar harta tak ternilai. Minggir semua. Kakek. Hahaha. Rongsokan ini. Mana bisa menyaingi hadiah dari cucumu? Hadiahnya bagus. Oh, nak lintang. Hadiah apa yang kau bawa?
Kakek, bukankah kakek masih butuh sumsum tulang anak laki sebagai pemicu ramuan panjang umur? Cucu sengaja membawakannya untuk kakek. Hahaha. Bagus, cucu yang baik. Hahaha. Hadiah ulang tahun dari keluarga Pratama tiba. Si tua Firmansyah, ajalmu sudah dekat. Sisa keturunan keluarga Pratama. Di mana putriku? Kakekku sedang berulang tahun. Kau malah memberi peti mati? Sialan tembak. Jangan bunuh aku. Aku Pangeran Arunika. Kalau engkau bunuh aku, keluarga kerajaan takkan membiarkanmu. Anak ini, aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bawa dia pergi. Aku sudah tua. Lepaskan aku. Marsikal Naga, anak sudah selamat. Pasukan Nagaraya, dengarkan perintah. Lumat keluarga Firmansyah, jangan sisakan siapapun. Marsikal Naga sudah membalaskan dendamnya. Saatnya mengadakan upacara penganugerahan gelar pangeran. Kau yang urus. Ingat jangan bocorkan kabar kepulanganku. Aku ingin lihat badut kecil yang sok berkuasa ini masih punya sekutu siapa lagi. Perintah dilaksanakan. Bagaimana keadaan Hana? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Cuma terlalu banyak terkejut. Istirahat beberapa hari pasti pulih. Akhirnya tidak apa-apa. Terima kasih ya. Dulu aku sengaja bicara kasar. Jangan salahkan aku ya. Tenang, aku tak akan salahkanmu. Aku tahu kau ingin melindungiku. Arga, akhirnya kau pulang. Kita mulai lagi ya. Baik. Kita mulai dari awal. Aku bersumpah. Akan kubuat kau bahagia. 6 tahun, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Arga, sebenarnya keluarga sedang banyak masalah. Kakek sudah meninggal, besok akan dimakamkan. Ikutlah aku pulang temui keluargaku ya. Ayo. Laras, hari ini hari wafat kakek. Kau bawa sampah ini? Kau tak jijik, kami jijik. Kak, Arga sudah berubah. Kali ini Hanya gara-gara si anjing liar? Selain kakek si tua keras kepala, yang masih pegang janji nikah, meski tak suka Arga, siapa di keluarga Wijaya yang tak pernah sarankan kau nikah lagi? Apa masa depanmu bersamanya? Ini semua demi kebaikanmu. demi aku, Kak jangan pura-pura. Saran nikah lagi dari kalian hanya menjadikanku barang dagangan. Untuk keuntungan kalian, seluruh keluarga Wijaya, tak ada yang peduli padaku. Kau, Aku beri waktu 3 detik. Langsung minta maaf pada Laras. brengsek, lepaskan tanganmu. Aduh, Arga, sudahlah. Dimas, si anjing liar itu balik. Bukannya dia mati di luar? Bukannya mau nikahkan si gadis itu lagi? Sekarang gimana dong? Kok dia bisa hidup balik? Laras sudah gila. Meski kakek tidak cocok dengan Arga Pratama, tapi bagaimanapun juga, kakek yang setuju menikahkan Laras dengannya. Kalau dia tahu kakek mati, Santai, keluarga Wijaya kini sudah besar dan berpengaruh. Dia sampah baru balik ke Arunika. Bisa apa sih? Nanti lihat aku menghajarnya. Ayah, ibu. Kami sudah pulang. Kau masih berani pulang? Karena kau si bajingan ini, keluarga kami selama ini dihina habis-habisan. Lihat Laras, 6 tahun ini. Dia menderita banyak. Kau tahu tidak? Aku tahu Laras sudah menderita banyak. Aku akan memperlakukannya dengan baik. Laras. Aku akan menebusnya pelan-pelan. hah, menebus? Kau brengsek cupu mau menebus dengan apa? Dengan semua milikku. Bahkan nyawa. Cuma bisa ngomong doang. Laras, hari ini kakek dimakamkan. Hanya keluarga yang boleh hadir. Suruh dia minggir sana.
Jangan sampai kakek di alam baka melihat dia yang tak karuan begini, jadi nggak tenang. Bu, Pak Arga itu suamiku. Dia juga keluarga Wijaya. Lagi pula janji pertunangan kami juga ditetapkan langsung oleh kakek. Meski kakek enggak suka dia. Tapi kalau lihat dia pulang, di alam sana pasti lega. Omong kosong, dia keluarga Wijaya apanya? Gua aja jijik dia nodain nama keluarga. Dasar sampah, pergi sana. Laras, kau anak durhaka. Sayang, kau baik banget. Siapa sayangmu? Mulut manis saja. Pemakaman sebentar lagi dimulai, tahan dulu emosimu. Jangan kasih orang bahan tertawaan. Lihat keluarga itu. Nanti suruh mereka kerja bagus, ada bonus. Dasar tak tahu diri. Tunggu aja Arga bikin acara ini berantakan. Lihat deh kalian mau saingin apa sama Kak Wibowo. Pemakaman resmi dimulai. Yang bukan keluarga, silakan keluar dari balai leluhur. Jangan ganggu Feng Shui. Paman kedua, jangan-jangan kau mau merusak pemakaman kakek? Apa maksudmu? Tadi kan baik-baik saja. Apakah upacara ini ada aturan khusus? Tentu ada aturannya. Orang luar keluarga tak boleh di balai leluhur. Nanti nasib keluarga jadi sial. Lihatlah, aku sudah menikah masuk keluarga ini 30 tahun lebih. Katanya, setelah menikah ikut nama keluarga suami. Berarti aku bukan orang luar keluarga, kan? Lalu si anak haram keluarga Pratama itu? Ini. Siapa yang berhak bersujud tak tahukah? Gagal mencegah orang yang tidak jelas asal-usulnya. Bukankah itu kelalaianmu? Aku. Hanya karena hal ini saja, kalian sekeluarga tak pantas berada di sini, mencemari peti mati kakek. Keponakan, kita ini satu keluarga. Aku akan usir dia sekarang juga. Tapi tadi Laras Wijaya membuat keributan bersama Arga Pratama, sekarang sudah terlambat. Kakek pasti sudah marah di alam baka. Kita. Ini aturan pemakaman, dan juga keinginan kakek di alam baka. Benar, bukan? Benar. Memalukan. Kalian berdua mau pergi sendiri, atau perlu kubantu? Aku mau keluar juga boleh, tapi sebelum dikubur, aku harus buka peti mati dulu. Kau gila? Kau berani ganggu ketenangan kakek? Paman kedua, menantumu yang baik ini membuat kakek tak tenang sampai mati. Arga, ku peringatkan kau. Kalau masih bicara sembarangan dan mempermalukanku, kupatahkan kakimu dan kulempar kau keluar. Dasar binatang! Maaf ya, membuat kalian menunggu lama. Suamiku, kau datang. Pemakaman ini menunggumu untuk dimulai. Nunggu aku buat apa? Aku kan tak tertarik sama si tua bangka ini. Biarkan saja, biar makin busuk. Kak Lintang, pesawatmu kenapa terlambat? Tidak apa-apa. Ada seorang tokoh besar datang ke Arunika. Aku bisa apa? Betul. Dialah Marsekal Naga penjaga segala negeri yang legendaris itu. Aku beruntung sudah lama mengenalnya. Tak disangka dia akan datang ke Arunika kali ini. Kebetulan ada kesempatan, akan kusampaikan padanya, minta dia urus dan bantu keluarga Wijaya kita. Sungguh suamiku yang hebat, sampai kenal tokoh sebesar itu. Wah, Kak Lintang kenal Marsekal Naga penjaga segala negeri? Laras, lihatlah. Inilah menantu yang baik untuk keluarga Wijaya kita. Lalu bandingkan denganmu, dapat apa sih ini? Kau bilang kenal Marsekal Naga penjaga segala negeri? Lalu kenapa aku tak pernah melihatmu? Dari perkataanmu, jangan-jangan kau adalah Marsekal Naga penjaga segala negeri itu? Ya, akulah Marsekal Naga penjaga segala negeri. Akulah Marsekal Naga penjaga segala negeri. Tak kusangka, tuan muda pertama kami. Kau memang jago sok hebat. Kau itu Marsekal Naga penjaga segala negeri? Kalau begitu, aku ini ibunya. Laras, lihatlah pria pilihanmu. Jangan bawa dia keluar lagi. Kau tak malu, aku saja malu. Berisik begitu di acara ini, tak tahu tata krama. Sekeluarga sampah tak bisa dibantu. Kalau kau bilang kau Marsekal Naga, begini saja. Dulu almarhum Liu pernah berjasa pada Marsekal Naga. Nanti saat upacara pemakaman, kalau Marsekal Naga lupa kirim utusan untuk belasungkawa, kau harus cari 2 prajurit kecil. Buat gengsi sedikit. Ahahaha. Almarhum berjasa pada Marsekal Naga? Dari mana kau tahu? Kalau begitu, keluarga Wijaya kami bisa langsung melesat dong. Itu kan dulu aku punya teman jadi pengawal Marsekal Naga, nanya soal Marsekal Naga, hal kecil saja.
bukan masalah besar kan? Pengawal? Teguh atau Rangga? Ada apa jenderal besarku? Jangan-jangan urusan pribadimu sendiri saja tak tahu. Paman, menantu baikmu ini. Bukannya mengaku Marsekal Naga? Lalu utusan duka citanya, kapan sampai? Kalau tak segera, kami makamkan jenazah. Mau lihat siapa yang datang? Ku telepon, mereka langsung datang. Cuma telepon. Jangan-jangan kamu kecanduan sok hebat? Sudah, jangan bicara. Diam! Jangan beri dia telepon, biar dia telepon. Biar ku lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura. Suruh Teguh datang dalam 10 menit. Tak disangka si bodoh ini piawai berakting. Sungguh merasa diri Marsekal Naga. Maya, ku rasa adik iparmu ini otaknya agak kurang waras. Sayang sekali tidak jadi aktor. Arga, apa maumu sebenarnya? Bukankah malu-maluin ini sudah cukup? Laras, percayalah padaku. Aku tak pernah membohongimu. Percaya? Bagaimana bisa aku percaya? Laras, Nanti kalau kebetulan ada bawahan Marsekal Naga yang datang, si Arga Pratama jenderal kita ini pasti punya alasan baru lagi. Sekretaris Wira tiba. Wah, Sekretaris Wira, apa yang membawa Anda ke sini? Izinkan saya perkenalkan. Beliau adalah Sekretaris Wira, asisten pemimpin tertinggi kota. Sekretaris Wira Kurniawan. Hubungan tuan tua sangat luas ya. Atas perintah Marsekal Naga, saya Wira datang menyampaikan belasungkawa. Cepat, siapkan tempat duduk. Persembahkan hadiah Marsekal Naga. Keluarga Wijaya menerima hadiah Marsekal Naga. Saya Maya Wijaya, berterima kasih pada Marsekal Naga. Sekretaris Wira, saya antar Anda. Marsekal Naga, Teguh ada hal darurat di jalan. Jadi pemimpin tertinggi Arunika, Wira Kurniawan, diutus lebih dulu. Ada apa ini? Marsekal Naga kami. Dewa Perang Teguh di mana? Suamiku memang hebat. Bahkan urusan rahasia Marsekal Naga bisa dia ketahui. Sekarang bisa pergi. Jangan ganggu pemakaman kami. Arga, cepat berlutut. Aku tidak hormat pada Marsekal Naga. ha! Aku berlutut pada diriku sendiri. Arga Pratama, ini hadiah balas budi Marsekal Naga. Berani tidak hormat pada Marsekal Naga? Aku hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Tidak seperti kalian, budak-budak tak punya harga diri. Bangsat, dengar apa yang kau ucapkan. Berani tidak hormat pada Marsekal Naga? Kau ingin keluarga Wijaya binasa? Sekumpulan orang tak berguna, sekarang malah mencelakakan keluarga. Cepat pergi dari sini. Keluarga Wijaya selain kalian sampah ini, nasibnya memang sedang amat buruk. Wira Kurniawan datang ke sini, hanya karena menghormatiku. Kau ini siapa? Berdasarkan informasiku, di sini ya. Arga Pratama, punya muka tidak kau? Kalau bukan karena suamiku bilang, kakek pernah berjasa pada Marsekal Naga. Mana mungkin kau tebak Marsekal Naga akan kirim utusan? Diam! Ikut aku. Arga, aku mohon padamu, jangan lagi mengobrol omong kosong. Dengan kemampuan Chandra sekarang, setelah mereka berkuasa, mengusir kita dari keluarga Wijaya, bagaikan membalikkan telapak tangan. Laras, tidakkah kau ingin tahu kenapa kakek tiba-tiba meninggal? Tentu saja aku ingin tahu, karena hanya kakek yang setuju dengan janji pertunangan kita. Tapi dalam keadaan seperti ini, siapa yang bisa menyelidiki? Aku bisa. Cukup, Arga Pratama. Aku ingin suamiku menjadi pria sejati. Bukan cuma pria manis. Kau sangat mengecewakanku. Laras, percayalah padaku sekali lagi. Masih ngikut. Kok Teguh belum datang? Jenderal Pratama kita. Mau pamer apa lagi? Jangan sembunyi-sembunyi, ku bilang. Kakek tak ingin lihat anjing dan sampah datang melayat. Peti mati hari ini. Kau harus buka, mau tak mau buka, tetap harus dibuka. Ini bukan maksudku. Semua ide Arga Pratama. Masa kakek mau terima Laras menikah dengan sampah begini? Orang mau dikubur, kau malah mau buka peti. Memang cucu menantu pilihan kakek. Bagus sekali ya. Suamiku, cepat kuburkan kakek. Pulang saja. Dingin sekali, mati pun tak dibiarkan tenang. Ayah, jangan khawatir. Hari ini peti ini tak akan terbuka. Siapapun tak boleh pergi. Tidak, kau pikir dirimu siapa? Kau bilang buka ya, buka. Ayo kita pergi. Apa kau gila? Cepat minggir.
atau bakal kau tanggung akibatnya. Kau coba sentuh aku. Kuperingatkan terakhir kali, buka peti matinya. Kenapa sih hari ini kau nekat buka peti? Karena kakek sebenarnya tak mati. Kamu jangan ngaco. Mana mungkin kita semua di sini menyaksikan Tua Wijaya dimasukkan ke peti mati. Masa bisa palsu? Kakek belum meninggal? Bukannya kau bilang percaya aku sekali ini? Aku percaya kamu. Saudara-saudara, meskipun kalian semua bermarga Wijaya, tapi hanya cabang sampingan, tidak akan melibatkan kalian. Omong kosong, bermarga Wijaya ya keluarga Wijaya. Kenapa bilang tak ada hubungan? Urusan keluarga Wijaya ini. Kapan kau si Lesmana ini boleh ikut campur? Hah? Sekretaris Wira, akhirnya Anda datang. Arga Pratama ini sok berkuasa, ngotot mau buka peti mati Tua Wijaya. Tua Wijaya, kan yang berjasa pada Marskal Naga. Jangan biarkan dia. Buka peti mati? Kematian Tua Wijaya. Jangan-jangan ada rahasia? Kita hari ini nggak bakal dibungkam di sini kan? Ayah, ibu, tenang saja. Selama aku di sini, tak ada yang berani macam-macam. Kamu di sini buat apa? Orang yang berani bunuh kakek, mana bisa kau lawan sendirian? Perkenalkan, aku Teguh. Dewa Perang kelas 1, pelindung kiri Marskal Naga. Pitaji, आप क्या कर रहे हैं? Kalau sampai dilihat Dewa Perang Teguh, kita tamat. Ini gara-gara kalian nuruti si sampah ini? Nah, puas? Aduh, ternyata tuan tua ini kenal Marskal Naga. Dia lihat kita mau buka peti mati. Itu bisa-bisa kita dihabisi. Astaga. Dewa Perang Teguh benar-benar datang. Jangan cuma menduga. Aku bukan cari masalah. Teguh datang atas perintah Marskal Naga untuk berduka. Jangan-jangan Arga Pratama ini benar. Tidak mungkin. Pasti cuma untung-untungan. Dewa Perang Teguh, ada anak durhaka di sini. Mau paksa buka peti mati Tuan Wijaya. Tamat. Kalau begitu, harus ditangani bagaimana? Orang yang tak menghormati sang penyelamat Marskal Naga, berani dan buta, harus ditusuk matanya, lalu dibuang ke tanah tandus untuk mengemis. Apakah ada yang keberatan dengan cara penanganan ini? Liu Tianming membiarkan Arga Pratama membuka peti jenazah kakek Liu. Seharusnya sekeluarga dihukum dengan kesalahan yang sama. Kami tak membiarkan. Dia bertindak sendiri, memaksa kami membuka peti jenazah kakek. Kamu juga dipaksa? Aku melakukannya sukarela. Aku mendukung suamiku. Kamu baik. Peti jenazah kakek Liu akan kubawa pergi. Benar atau salah, Marskal Naga yang akan menilai. Tak kusangka putriku begitu beruntung. Bisa disukai Dewa Perang Teguh. Hari ini berkat Arga. Dia bilang, Dewa Perang Teguh pasti datang hari ini. Arga Pratama itu hari ini benar-benar unjuk gigi. Bagaimana dengan jenazah kakekmu? Arga Pratama itu hari ini benar-benar unjuk gigi. Bagaimana dengan jenazah kakekmu? Tenang saja ibu ayah. Aku pasti akan ambil kembali jenazah kakek. Wah, sudah sombong nih. Katakanlah, bagaimana rencana kalian minta kembali kakek? Kami? Bagaimana? Bukannya ini gara-gara menantu baikmu itu? Siapa lagi yang kau harapkan bisa berunding dengan Marskal Naga untuk minta kembali peti mati kakek? Kak Chandra bilang, kalau dalam 3 hari peti mati tidak kembali, perbuatan kalian, para cucu durhaka ini, akan diumumkan ke seluruh negeri. Marskal Naga itu orang seperti apa? Bagaimana mungkin kita bisa menghubunginya? Meski si Chandra bilang, kakek pernah berjasa pada Marskal Naga, tapi dari caranya, sama sekali tidak terlihat seperti balas budi. Kalau tidak berhasil, keluarga Wijaya bisa-bisa berganti nama jadi Halim. Ini pasti si Chandra mau gunakan tekanan opini publik untuk menghancurkan daya saing kita. Tenang saja. Semua milik garis utama keluarga Wijaya tidak akan bisa diambil. Aku yang ngurus. Kau yang urus? Itu kan Marskal Naga, panglima tertinggi. Sudah kubilang aku bisa, ya aku pasti bisa. Berhenti. Hari ini Pegadaian Sentosa Mulia kami hanya melayani tamu istimewa. Anda silakan pulang. Apa maksudmu? Nggak paham bahasa? Kami hari ini libur. Nggak terima orang luar.
Wah, Direktur Gunawan Anda datang. Silakan masuk. Semua sudah kami siapkan. Kenapa dia boleh masuk? Nggak kelihatan, dia kan bos yang hartanya miliaran. Sedangkan kamu jelas-jelas orang kere. Dasar sombong. Panggil manajer kalian. Sepertimu mau ketemu manajer kami? Pergi sana cari tempat yang sejuk. Malas meladenimu. Ribut apa? Nggak tahu hari apa ini. Ganggu tamu-tamu bos gimana? Ada orang mau masuk paksa. Sudah diberitahu nggak didengar? Halo, ini bukan Tuan Muda Arga Pratama? Vina Gunawan, kamu datang pas banget. Ku dengar di pegadaianmu, hari ini ada rumput pengembali nyawa. Obatku cuma kurang bahan ini. Rumput pengembali nyawa itu harta karun pegadaian kami. Kamu punya uang? Pegadaian kami, melayani tamu macam kamu, itu cuma buang-buang waktu. Dari mana kamu tahu aku nggak punya uang? Arga Pratama, jangan sok-sokan. Kamu sekarang kekuatan apa? Aku nggak tahu. Baru balik ke Arunika, sekarang hidup numpang istri. Isi kartumu berapa duit? Kalian, gini perlakuannya ke pelanggan? Masih berani protes? Dulu kau Tuan Muda Long. Harus kujilat dan kumohon. Sekarang kau siapa? Minggir sana miskin. Betul, sok kaya padahal miskin. Ceh. Bagus, sangat bagus. Jangan sampai menyesal. Hah! Nakuti siapa? Dia itu siapa sih? Dia telepon. Silakan. Mau lihat siapa yang bisa dia bawa? 10 miliar. Bisa beli rumput Huan Hun? 10 miliar? Ini kartu emas Bang Tiangki. Sekarang boleh beli rumput Huan Hun, buru-buru. Ribut apa? Tahu hari ini hari apa? Ini Kartu emas? Tuan Long, saya direktur sini, Pai Si Xiang. Panggil Bai saja. Oh iya, penilaian aset sudah lolos. Maaf atas pelayanan tadi. Harap Tuan Long maklum. Ini kartu emas tertinggi dari Pegadaian Sheng Yuan untuk Anda. Cukup bicara. Langsung berikan harga tertinggi untuk rumput kebangkitan itu. Hari ini hanya itu yang ku mau. Tuan Long, rumput kebangkitan ribuan tahun ini adalah barang titipan seorang bos besar. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba minta kembali, kami akan kesulitan. Kalau begitu, kartu ini cuma pajangan. Rumput kebangkitan ribuan tahun ini bisa diolah jadi pil kebangkitan 9 putaran. Dapat sangat memperpanjang usia manusia. Konon, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Andai bos itu bisa mengolahnya, mungkin ini... Langsung saja, berapa harganya? Tuan Long, ini bukan soal uang. 1 miliar yuan. Jangan buat saya susah. 5 miliar yuan. Aduh, Tuan Long, kalau rumput ini milik saya, pasti saya serahkan. Tapi rumput ini adalah harta bos besar itu. Kami tidak berwenang. Kalau dia marah, seluruh pegadaian kami bisa hancur. Kamu takut menyinggung orang lain, tapi tidak takut menyinggung Marsekal Long kami? Marsekal Long? Lama sekali. Tianji. Katamu bukan soal uang. Kalau ini bagaimana? Lencana Komando Marsekal Naga. Sekarang boleh? Boleh. Tentu saja boleh. Barang yang Marsekal Naga minta, dia takkan berani merebutnya dari Paduka. Tunggu sebentar, saya ambilkan sekarang. Lencana Komando Marsekal Naga. Arga Pratama adalah Marsekal Naga. Hati-hati bicara. Laras, dalam sehari, jangan biarkan siapapun ganggu aku. Arga, kamu mau apa? Jangan-jangan kamu mau tinggalkan aku, lalu kabur? Mikir apa sih? Masalah kakek, pasti ku selesaikan dengan sempurna. Tapi kamu di kamar seharian? Tinggal 2 hari lagi, gimana? Nanti kamu tahu. Ngapain khawatir? Cepat siapkan barang-barang. Kita buat 2 rencana cadangan. Kenapa tidak bisa ambil peti mati kakek? Menelepon minta ampun? Bukannya masih ada 2 hari? Kami sedang cari cara. Hubungi Dewa Perang Teguh. Cuma kalian... Aku tiba-tiba ubah pikiran. Bagaimana kalau batas waktunya 2 hari saja? Apa? 2 hari?
Kalian ingkar janji. Laras, kamu memang terlalu polos. Bima, kita semua satu keluarga. Kenapa kau jahati keluarga kami? Laras, ini karena kau belum matang. Kita kan sama-sama pengusaha. Dalam bisnis, ya urusan bisnis. Di dunia bisnis, mana bisa pakai perasaan? Masa tak mau mengaku? Tak apa-apa, kita bisa cari wartawan. Sekarang pasti sangat menyesal menikahi sampah, berkata kasar sampai menghina Marsekal Naga. Kau... Kenapa aku bilang dia sampah, kau malah marah? Kalau bisa tunjukkan bukti, biar kami lihat. Katanya dia Marsekal Naga. Tapi kok Marsekal Naga hebat ini? Tak bisa perintah Dewa Perang Teguh? Pergi! Ayo pergi. Tinggal besok saja. Arga entah ngapain. Bagaimana peti matinya? Arga, Tenang saja, besok pasti kakek aku ambilkan untukmu. Aku mau mandi. Mau ikut? kakek belum pulang. Tak serius. Kau belum sadar posisi kita sekarang? Lumayan baik. Bukannya masih ada waktu sehari? Tinggal sehari lagi, kita akan jadi orang yang dibenci semua. Kau masih keluarga Wijaya atau bukan? Pak, tenang. Percayalah, dalam 4 jam, kakek pasti berdiri bugar di depanmu. Maksudmu apa? Hidup lagi? Kamu kesurupan sok hebat. Laras ikutmu. Pa, maksud pa apa? Masa? Kamu mau Laras menikah lagi? Ikut kamu dapat apa? Sok hebat biar dia senang? Baru balik ke Arunika, udah mau numpang hidup aja? Nanti, jarak antara kau dan Laras bakal makin jauh. Kau cuma nganggur tiap hari? Kerjaan beneran aja nggak punya. Pantas apa kau sama putriku? Aku dan ibunya bakal cari waktu yang tepat untuk bicara sama Laras, urus perceraian sama kau. Ini yang terbaik buat kau dan Laras. Siap-siap aja. Ayah, ibu, kalian nggak kejam banget sih? Ingat, kakek belum pulang. Kejam apanya? Jangan-jangan kau beneran mikir, bisa bawa kakek pulang? Paling-paling kami merendahkan diri ke Dimas. Aku nggak percaya. Dia nggak kasih kami makan. Iya, intinya kau tetap sampah keluarga Pratama dulu. Tenang saja, aku sudah bersumpah. Aku pasti buat Laras jadi wanita paling bahagia di dunia. Pakai apa kau kasih bahagia ke Laras? Rumah aja nggak punya. Sekarang numpang di rumah kami. Nggak malu apa? Ya sudah, kau nginep di luar beberapa hari. Aku sementara nggak mau lihat kau. Iya, Laras lagi sibuk belakangan. Kau di sini cuma ganggu konsentrasinya. Kalau ayah ibu nggak sudi sama aku nginep di luar beberapa hari saja. Marsekal Naga, silakan naik. Dimas. Cepat, lihat. Arga naik mobil mewah. Panamera. Masa sih Arga bisa naik mobil begitu? Aku cuma lihat punggungnya saja. Masa iya dia bisa naik mobil bagus? Iya kan? Naik mobil bagus? Ayah, ibu, Arga kemana? Laras nak, mulai sekarang kamu harus pikir cara menyenangkan kakak sepupumu agar hidup kita lebih baik. Soal Arga harus dilupakan. Kami sudah bilang agar dia jarang ke sini. Ayah, maksudmu apa? Nak, nanti kamu akan jadi orang penting. Jangan biarkan Arga, si pengganggu itu menghalangimu. Ayah, ibu, kalian tegas sekali. Lupa? Arga yang menjembatani sampai kita hubungi Wira Kurniawan. Memang dia sedikit membantu. Tapi yang ditunjuk itu kamu. Kemampuanmu lah yang dihargai. Bodoh kamu. Memelihara pengangguran buat apa? Arga sudah tak layak untukmu. Laras, kalau kau mau bersamanya silakan.
Meski keluarga kami terpuruk, tapi statusnya harus setara denganmu, baru aku setuju. Aku tak peduli omongan kalian. Aku akan cari Arga sekarang. Lihatlah putrimu yang hebat ini. Sungguh memusingkan. Ternyata pura-pura mati. Ini di mana? Arga Pratama? Kau kembali? Kau kembali? Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Bangsat-bangsat itu. Demi berebut harta warisan, sampai segitunya caranya. Sudahlah, aku akan tuntut keadilan untukmu. Keluarga kami menderita karena kau. Jangan kira dengan menyelamatkanku, lalu aku berterima kasih. Sudahlah, kakek. Jangan bahas itu. Ayo, aku antar kau pulang. Bagaimana? Kakek, ketemu tidak? Mencari apa? Mungkin nanti Arga Pratama pulang, lalu sok hebat lagi. Bilang kakek tiba-tiba sadar, lalu kabur sendiri. Arga belum beri kabar padaku. Maya, yang suka membual itu Arga Pratama, tak ada hubungannya dengan kami. Jangan libatkan kami. Benar, benar. Dan juga kami tak berebut posisi kepala keluarga dengan Dimas. Bisakah hal ini? Bagaimana? Kakek, Bangsat. Demi uang sedikit, kalian sungguh mau kubur aku hidup-hidup? Kalian berdua masuk ke dalam kurungan 7 hari, berintrospeksi. Tanpa perintahku, jangan keluar. Ayah, aku anak kandungmu. Ayah, bukan aku. Kakek, akhirnya bangun. Aku khawatir sekali. Laras, perusahaan yang kuserahkan padamu, perkembangannya bagaimana? belakangan rantai pendanaan ada masalah. Prospeknya kurang baik. Begini saja, kekurangan dananya akan kuganti. Setelah perusahaan berjalan normal, gabungkan ke dalam nama perusahaan Maya. Bagaimana pendapatmu? Kakek, beneran? Masalah dana akan kami atasi sendiri. Tak usah kakek repot. Kau percaya padaku? Percaya aku bisa dapat investasi? Aku percaya. Kau tak akan mengecewakanku? Tuan penguasa kota, Anda datang? Aku cari Arga Pratama. Aku akan ambilkan air. Silakan. Hal kecil begini, tak perlu Anda turun tangan. Akan kusiapkan 10 pelayan melayani Anda sepanjang hari. Tak perlu. Tampaknya kau tahu siapa aku. Katakan, siapa yang beritahu identitasku? Teguh atau Rangga? Hamba biasa akrab dengan pelindung kanan Rangga. Tak berani ganggu tapa paduka. Hanya kepala utama niaga negeri naga ini, Tuan Tua Syahputra, tiba sakit parah, tak ada yang bisa obati. Karena itu hamba mohon pada paduka. Tuan Tua Syahputra dikenal jujur dan tegas. Aku kenal dia. Paduka bijaksana. Selain itu, hamba dengar kabar. Nyonya sedang pusing soal dana perusahaan. Keluarga Syahputra sangat kaya raya. Bisa ditarik bergabung. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Kalian ini Mau bantu buka jalan untukmu?
Tabib, sudah saya upayakan semuanya. Tuan tua ini tak tersembuhkan. Siapa bilang tak ada obatnya? Menurutku, ilmu pengobatanmu kurang ahli. Kamu siapa? Aku sudah bertahun-tahun berpraktik. Mana boleh dihina anak muda seperti kamu. Kalau aku tak bisa, coba lihat, dia bisa tidak? Tabib Negara Santoso, bukankah Tuan sudah pensiun? Anda adalah tabib negara tertinggi negeri naga? Bima memohon dengan tulus berkali-kali, hatinya sangat tulus. Saya pun tak bisa menolak. Bima, kamu sungguh baik hati. Tuan Muda Syahputra, tak usah sungkan. Tuan Tua Syahputra ini adalah kepala niaga negeri naga kita. Kalau dia sampai kenapa-napa, ekonomi seluruh negeri naga bisa terganggu. Coba pikir sebagai rakyatnya. Mana tega membiarkan? Baik, setelah ayah saya siuman, saya bersumpah, pasti akan membuatmu berkuasa. Tuan penguasa kota tiba. Tuan penguasa kota. Tuan penguasa kota datang? Tentu untuk kondisi ayahmu. Mari, perkenalkan, inilah tabib sakti yang kucari untukmu. Tabib Agung Pratama. Arga Pratama, kau datang? Bima Halim, apa maksudmu? Keluarga Syahputra sudah memanggil saya. Ngapain cari orang lain? Itu pun cuma bocah bau kencur. Berani sekali. Si pengemis busuk berani mengaku tabib sakti di depan Tuan Penguasa Kota. Bima, kau mau apa? Tuan Muda Syahputra, Tuan Penguasa Kota, jangan tertipu orang ini. Dia ngerti apa soal pengobatan. Anda dibohonginya. Kami, para tabib, belasan tahun mendalami ilmu, baru berani rebut nyawa dari Dewa Maut. Bocah ini mungkin tak paham dasar pengobatan. Kau pasti ketua lembaga tabib negara. Hendra Santoso. Tahu saya, pergi sana. Jangan nanti jadi bahan tertawaan. Nasihat untukmu. Penyakit ini tak bisa kau obati. Pergi, atau nama baikmu hancur. Hahaha! Konyol, sungguh konyol. Puluhan tahun saya berpraktik. Hari ini dihina oleh bocah bau kencur. Tabib Negara Santoso. Enyahlah kau. Hari ini akan kubuktikan pada kalian kemampuan tabib negara tertinggi. Ambilkan jarumnya. Jarum ini lebih pendek 1 inci. Bukan cuma lebih pendek, tusukannya juga meleset. Diam kau, bocah. Hendra Santoso, kalau kau tetap keras kepala, terus menusuk, pasien bisa tewas seketika karena ulahmu. Perhatikan baik-baik. Tusukan ini akan membuatmu benar-benar tunduk dan percaya. Hidup! Hidup! Tabib Negara Santoso benar-benar tabib sakti. Kami takkan bisa membalas jasa baikmu menyelamatkan ayah. Tabib Negara Santoso, terimalah hormatku. Masih ada yang mau kau katakan, bocah? 3, 2, 1. Ayah, ayah. Ayah, ayah. Apa yang terjadi? Detak jantung Tuan Tua Syahputra rusak, aliran darahnya terbalik. Kalau tidak segera diobati, Tuan Tua akan tewas karena tubuh meledak dari dalam. Hendra Santoso, jelaskan ini. Ini bukan salahku. Kalau ayahku celaka, kau akan kubunuh untuk temani dia. Dia. Tadi saat aku puntur, dia ganggu konsentrasiku, sampai jarumku meleset. Dialah penyebab kematian Tuan Si. Dokter Abal-Abal, jangan asal tuduh. Tuan Long sudah pernah memperingatkanmu. Teknik akupunturmu salah. Kau yang bunuh Tuan Si. Tuan Wali Kota, Long Yichen itu cuma sampah. Sama sekali tak bisa pengobatan. Anda berkali-kali bela dia. Apa maksud Anda? Tuan Muda Xia, Tabib Xiao adalah tabib terbaik negara kita. Mengapa harus berbohong? Tuan Wali Kota, hari ini kalau Anda tak beri kejelasan, nanti aku ajak 4 keluarga besar, gulingkan jabatan Anda. Keluarga Si, beraninya kau. Cukup bicara. Penyakit Tuan Xie bisa kusembuhkan, tapi ada satu syarat. Cheng Hao harus ke makam keluarga Long, bersujud dan minta maaf. Long Yichen, jangan mimpi.
Keluarga Longmu pantas apa? Tuan Muda Shi, nyawa Tuan Shi tergantung keputusan Anda. Kau benar bisa selamatkan ayahku? Tak percaya, aku pergi. Baik, aku setuju. Cheng Hao, dengarkan. Keluarga Xie selalu tepati janji. Kalau kau berani menolak, keluarga Cheng akan punah. Ini teknik akupuntur Ling yang telah hilang. Apa jarum yin dan yang? Apa yang kau omong? Teknik jarum surya. Teknik menghidupkan yang mati adalah yang terhebat dari 4 teknik jarum sakti. Hanya santo pengobatan yang bisa mempelajarinya. Hamba pantas mati. Tak tahu santo pengobatan ada di sini. Hamba sungguh pantas mati. Sadar. Ayah. Ini mustahil. Ini pasti cuma segar sesaat. Kau masih berani bicara seenaknya. Pengawal, bawa dia. Aduh, Tuan Muda si Tuan Tua Hana ini pasti sembuh berkat tabib negara Xiao. Bocah ini cuma kebetulan ikut nimbrung. Tuan Muda, jangan... Bagaimana perasaan Tuan Tua? Sangat nyaman. Aku belum pernah merasa senyaman ini. Meski begitu, hamba mohon pamit. Tabib Sakti, kau sudah menyelamatkanku. Tak mau imbalan? Tuan Xie, lihat baik-baik. Ini adalah Paduka Marsekal Naga. Apa? Paduka Marsekal Naga, jika tadi ada yang menyinggung, ampunilah hamba. Marsekal Naga sang santo pengobatan ternyata orang yang sama. Tuan Long, terimalah sembah hamba. Tak usah, aku sudah lama mengasingkan diri. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Sudahlah. Tuan Xie Marsekal Naga tak kekurangan apapun. Tapi istrinya baru buka perusahaan. Sedang kekurangan dana. Cuma itu. Hahaha. Aku paham. Kakek kali ini pulang, sudah punya prasangka pada kita. Kalau Laras dan suaminya berhasil ambil hati kakekmu, kita harus terus hidup bergantung pada belas kasihan orang. Ayah Arga belum pulang. Tunggu dulu kabarnya. Dia bisa apa? Si pecundang baru pulang ke Arunika. Mana mungkin bisa ubah pikiran kakek? Cuma modal perasaan? Nak, jangan terlalu naif. Ya, kalau bukan dia yang bikin masalah, kakek sampai sekarang sudah serahkan jabatan kepala keluarga ke ayahmu. Laras, jangan keras kepala lagi. Putra keluarga Halim itu sangat tertarik padamu. Ayo kita temui kakek. Bicarakan urusan menikah lagi ini. Ayo cepat, ayo. Ayo. Ayah, kami baru bahas kabar gembira. Ingin minta pendapat ayah. Kakek. Kabar gembira apa? Laras hamil. Ayah, itu bukan kabar gembira. Ini bukan kabar gembira? Lalu apa yang gembira? Jangan-jangan kau hamilkan adik untuk Laras? Ayah! Apa yang ayah bicarakan? Aku dan Yuni sudah bicara. Beberapa hari ini, Laras harus cari pria kaya untuk menikah lagi. Supaya tak perlu lagi bersama si sampah Arga Pratama itu dan dijadiin bahan gunjingan orang. Bukankah itu juga memalukan bagi Bapak? Tidak mungkin. Aku hanya mengakui Arga. Seumur hidupku, hanya dia satu-satunya. Sekalipun mati, aku akan menikah lagi. Lagi suka sama tuan muda keluarga mana? Coba ceritakan. Ayah, putra sulung keluarga Halim di kota ini. Kupikir dia cukup bagus. Memang agak playboy sih, tapi Laras kita kan juga sudah tidak masih suci, iya kan? Coba pikir, kalau kita bikin aliansi pernikahan dengan keluarga Halim, bantuan apa yang bakal kita dapat? Kamu juga berpikir begitu? Kakek, dulu aku dan Arga... Kamu ini siapa sampai berani ikut campur? Sudah dikasih tahu ke keluarga Halim belum? Belum. Asal Bapak setuju, aku langsung ke keluarga Halim bahas ini. Ayah, ini mau apa? Kamu berani tidak setuju dengan keputusanku? Wah, kakek kenapa marah sekali? Siapa yang bikin kakek kesal lagi? Meski aku tak sudi dengan si Pratama itu, tapi perkataanku tak bisa dibantah. Mana bisa diubah hanya karena omongan kalian? Kalian anggap omonganku angin lalu? Benar begitu? Ibu, barangmu jatuh. Kembalikan. Kakek, kau mau aku kembalikan ini ke ibu? Atau kubacakan untuk semua? Berani kau? Tak ada orang asing di sini, kan? Untuk Yuni Wijaya, menantu keluarga Wijaya. Dari Chandra Halim, kepala keluarga Halim.
Dengan hormat, Justru menyerahkan Laras Wijaya, putri utama keluarga Wijaya, untuk menjadi selir anakku. Dan melayani kami berdua, ayah dan anak, keluarga Halim akan kerahkan semua sumber daya untuk bantu Wijaya Tianming merebut posisi kepala keluarga Wijaya. Kami akan bersekutu selamanya dan lenyapkan Arga Pratama si pengacau ini. Ibu, kau sudah sangat ingin menjadi nyonya kepala keluarga? Mau kau jadikan aku selir? Bagus. Bagus sekali. Anak dan menantu yang baik rupanya. Walau kalian tak layak disebut orang tua, tapi demi Laras aku selalu sangat hormat dan berusaha keras melayani kalian. Tapi kalian berulang kali ingin bunuh aku. Kau. Siapkan hadiah ucapan selamat. Kirim ke keluarga Halim di kota. Ingat, serahkan langsung ke kepala keluarga Halim. Mau bunuh aku? Aku setujui. Ini bukan... Tuan tua, bicara banyak celaka, hati-hatilah. Ya. Arga. Arga Pratama. Hadiah ucapan selamat dari keluarga Halim sudah siap. Ayo kita pergi. Itu Dewa Perang Rangga. Apa? Kau pasti salah lihat? Arga Pratama si sampah itu, mana mungkin kenal Dewa Perang Rangga? Mungkin memang aku salah lihat. Dia cuma cari alasan aja. Si brengsek cupu ini mana mungkin. Lamaran pernikahan kalian dari keluarga Halim ke keluarga Wijaya disetujui keluarga Wijaya. Ini adalah tanda ikatan pertunangan dari keluarga Wijaya untuk keluarga Halim. Cepat beritahu kepala keluarga Halim untuk keluar menyambut. Keluarga Wijaya berani-beraninya mau kepala keluarga kami keluar menyambut. Kepala keluarga kami sibuk, tak ada waktu untuk kalian. Taruh barang di sini dan cepat minggir. Tapi atasanku memerintahkan aku harus menyerahkan langsung ke tangan kepala keluarga Halim. Bagaimana ini? Aku dengar barang yang kalian kirim cuma barang bekas pakai. Pecundang jangan di sini. Aku tanya sekali lagi, bisa tidak? Bisa. Cepat laporkan ke kepala keluarga, cepat. Haha. Bagaimana? Sudah paham? Rangga. Tutup pintunya, cepat. Cepat tutup. Bagaimana? Ini khusus kusiapkan untukmu. Belati bius racikan negeri barat. Cukup buat kau gatal-gatal. Selama 49 hari, lalu mati karena racun meresap ke sumsum tulang. Kau puas? Kau Arga Pratama? Berani kau sentuh aku? Dengar, keluarga kalian tamat. Arga. Kejahatan dilawan kejahatan. Bos, barang sudah diserahkan ke kepala keluarga Halim. Lihat. Bos? Bos Dewa Perang Rangga. Kau Marskal Naga? Perlu kuajari diam? Kusuruh panggil ayahmu. Atau kau panggil sendiri? Ayahku tak bersalah. Wahahaha. Jangan sentuh dia. Ayah baik, anak berbakti. Wanita yang disukainya. Rela dibagi dengan ayah kandungnya. Mari lihat ayahmu ini. Memandang anaknya. Rangga, ikat mereka. Sampaikan ke kepala keluarga Halim. Tiap saat kutunggu, satu jari anaknya kupotong. Aku salah. Aku mengaku. Aku salah. Sudah, ayo pulang dulu. Katakan, Tuan Surya, si anjing liar Pratama itu sudah kembali. Dulu kita bunuh keluarganya, tapi dia kabur. Arga Pratama, dia sembunyi lama, akhirnya muncul. Tuan Surya, seorang pengemis hina. Ngapain Anda turun tangan? Keluarga Wijaya kami, seujung kuku bisa menghancurkannya. Ku dengar Arga Pratama jago hidup numpang wanita. Baru-baru ini, dia nikahi si cantik Arunika, Laras Wijaya. Kenapa kau tertarik? Hahaha, benar.
Ini, ku dengar mereka juga dirikan perusahaan, namanya Permata Indah. Oh iya, kita serang Permata Indah. Situasi sekarang beda. Sekarang, keluarga Wijaya sudah jadi salah satu 4 keluarga besar Arunika. Banyak yang awasi dari istana. Lakukan dengan cerdik. Mengerti? Tenang, Tuan Surya. Arga Pratama. Jangan mati terlalu cepat. Dia orang terakhir keluarga Pratama. Kalau mati nggak seru. Siapa kau? Kau, istri Arga Pratama, Laras. Perusahaanmu izin usahanya tidak lengkap, jadi segera disegel. Izin tidak lengkap? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Ku bilang tidak lengkap, ya tidak lengkap. Kau siapa? Berani menanyai aku? Tidak, aku tak boleh menyusahkan Arga lagi. Aku telepon kamar dagang. Tak ada waktu dengar omong kosongmu. Laksanakan. Ini penyegelan tanpa alasan. Aku bisa laporkan kau. Laporkan aku? Hahaha. Perusahaanmu sendiri saja tak selamat. Mau laporkan aku pakai apa? Ibu, kenapa datang? Kalau tak datang, perusahaan ini sudah kau runtuhkan. Kau memang tak cocok bisnis. Cuma sibuk mesra dengan Arga Pratama. Sekarang perusahaannya disegel. Dia bisa bantu apa? Siapa bilang aku tak bisa bantu? Kau datang? Cuma mau buka blokir perusahaan. Satu telepon saja selesai. Cuma telepon bisa selesai? Kau benar-benar mulut besar. Mengandalkan kau? Kau tahu siapa aku? Kenapa aku harus tahu siapa kau? Diam! Ini tuan muda keluarga Wang dari Tiandu. Posisinya ratusan kali lebih tinggi darimu. Bukan orang yang bisa kau lawan. Keluarga Wang dari Tiandu itu siapa? Berdasarkan apa hakmu? Memblokir perusahaan kami tanpa alasan? Tenang saja. Kemarin aku makan malam dengan ketua kamar dagang pusat Negeri Naga. Nanti aku telepon dia, perusahaan langsung dibuka. Hah? Mulai ngomong kosong lagi. Ketua Kamar Dagang Pusat Negeri Naga, aku juga kenal dia. Dia sakit parah di rumah, masih bisa makan malam denganmu? Makan obat kali ya. Otakmu rusak karena kebanyakan obat? Kau berani benar menelepon? Jaga baik-baik anjing kamar dagangmu. Si manis kecil maksudnya siapa? Barang yang rusak tadi, perbaiki sendiri. Kalau tidak bisa, ganti rugi 10 kali lipat. Kasih muka, kau malah sok-sokan ya. Baik, lanjut hancurkan. Hancurkan. Siapa ganggu kerja dianggap melawan? Pukul! Tunggu dulu. Sekretaris Lesmana, tepat waktu kedatangannya. Dia itu. Kerja kalian cukup efisien. Arga Pratama, masih ngotot saja kamu. Mana mungkin kamu bisa hubungi sekretaris ketua umum? Mana mungkin di kamar dagang kami ada orang tak berguna sepertimu. Sekretaris Lesmana maksud Anda? Maaf Tuan Pratama. Sebagai kompensasi untuk Nona Wijaya, kami putuskan masukkan perusahaan Anda ke program binaan prioritas. Program binaan apa? Sekretaris perusahaan ini tak memenuhi syarat dan melakukan kekerasan pada petugas. Sekretaris Lesmana, Anda keliru. Rian Wijaya, kamu menyalahgunakan wewenang. Mulai sekarang dicopot dari semua jabatan. Hah? Atas dasar apa? Atas perbuatan terlarangmu. Dan menghina orang yang tak pantas kau hina. Dan kamu, apa hubunganmu dengan Rian Wijaya? Aku tak kenal dekat dengannya. Aku Ibu Laras Wijaya. Aku cuma lihat-lihat perusahaan putriku. Nona Wijaya. Menantumu cuma perlu telepon, Taufan Wijaya langsung dicopot jabatannya. Jangan-jangan dia benar-benar orang penting? Mana mungkin? Taufan Wijaya itu menghina sekretaris Lesmana, jadi sengaja dibalas. Baru deh kuota dukungan prioritas, diberikan ke Laras. Itu kuota dukungan prioritas loh. Wah, itu susah sekali didapat. Kita harus cari cara ikut beli lembar saham perusahaan Laras. Sayang, bukannya katanya mau suruh Laras tutup perusahaannya? Itu dulu. Sekarang dia si pembawa rezekiku. Sudah, jangan ikut campur. Pulang dulu sana. Aku ada akal. Buat dia keluarkan lembar saham perusahaannya.
Bodoh! Anak yatim piatu aja nggak bisa diselesaikan, sampai aku harus tebus kamu. Ayah. Siapa sangka dia bisa dekat sama ketua umum? Ayah harus balas dendam untukku. Arga Pratama. Cuma karena dekat ketua umum jadi sok berani. Dibanding keluarga kami, dia itu nggak ada apa-apanya. Sisa keturunan keluarga Pratama harus disingkirkan. Betul, harus disingkirkan. Aduh, kepalaku pusing. Kenapa, Bu? Kalau nggak begini, kamu mau pulang? Bagaimana kabar kesehatan Ibu? Anak-anak jangan lupa asal-usul. Perusahaanmu sudah besar, lalu keluarga nggak dianggap lagi? Ayah, maksud ayah apa? Masukkan aku dan ayahmu ke perusahaan? Jadi pejabat tinggi atau semacamnya? Gaji puluhan miliar setahun sudah cukup. Nanti saham itu jual murah ke kami. Kita kan satu keluarga, jangan minta harga tinggi. Posisi ini sangat penting. Aku harus pulang dulu. Bicara baik-baik dengan Arga. Laras, keluarga Wijaya sudah menderita banyak karena si Arga Pratama itu. Perusahaan ini kan milikmu. Menempatkan orang, cuma perlu kau setuju saja. Tapi... Ya ampun, hidup ini tak tertahankan. Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang sudah ditumpahkan. Lebih baik kau ganti nama jadi Laras Pratama. Aduh, kepalaku sakit sekali. Ibu... Laras, ibu sudah membesarkanmu. Tak ada jasa, setidaknya ada pengorbanan. Minta jabatan saja tak dikabulkan. Kau mau ibu berlutut padamu? Ibu, jangan paksa aku seperti ini. Dimas, berlututlah padanya. Dimas, berlututlah. Ayah, cepat bangun. Aku tak akan bangun kalau ayah tak setuju. Kalau keluarga Wijaya tak tertolong, aku juga tak mau hidup lagi. Aduh, anak perempuan kalau sudah besar, langsung jadi milik orang lain. Aduh, aku tak bisa hidup lagi nih. Baik, ayah setuju. Ayah, cepat bangunlah. Laras, kamu kan janji mau kasih kami jabatan. Wakil ketua dewan atau manajer umum? Soal jabatan ini, tunggu aku berunding dulu, baru kasih jawaban. Wah, yang penting sudah setuju. Kita kan satu keluarga. Masa sih Laras tega perlakukan kami buruk? Hahaha. Apa? Orang tuamu mau ke perusahaan? Iya. Laras, apa kamu lupa bagaimana mereka memperlakukanmu dulu? Arga. Tapi mereka kan tetap orang tuaku. Kamu pasti paham kan? Kalau mau datang, biarkan saja. Laras dibodohi si Arga Pratama itu. Sampai linglung. Jangan lihat dia dapat investasi. Nanti dia akan sadar. Tanpa modal dan jejaring, bisnis tak akan besar. Ayah, ini ada proyek baru lagi? Nak Chandra, dapat info lebih dulu? Lokasi zona pengembangan prioritas. Ini namanya jejaring kelas atas. Sungguh. Sayangnya, proyek zona pengembangan prioritas ini skalanya terlalu besar. Modal kerja kami kurang. Sayangnya, kue ini harus dibagi ke orang lain. Perkiraan keuntungannya berapa? 1:10. Ayah, bisakah keluarga kita ikut serta dalam proyek ini? Secara prinsip, informasi ini tidak boleh bocor. Ini menyulitkan saya. Laras, pasti akan tinggalkan si sampah Arga. Bagaimanapun kita satu keluarga. Benar, kita kan satu keluarga. Uangnya jangan sampai diambil orang lain ya. Ahahaha. Tapi, dana keluarga kita belum cukup. Rumah Bapak ini bagus. Harganya pasti tinggi. Ini... Tenang saja. Ada aku Bima yang jamin. Bapak pasti tidak akan rugi. Tunggu proyeknya selesai. Bapak bisa balik modal 10 kali lipat. Baik, kami setuju investasi. Tapi sepertinya masih kurang. Kali ini skala 22 miliar 500 juta rupiah baru bisa sentuh ambang batas tender. Aku akan segera ajak saudara kumpulkan dana. Laras Wijaya dan Yuni Wijaya.
Keluar sekarang. Laras, gimana ini? Penagih utang sudah di depan rumah. Bu, aku kan sudah bilang, tak ada rezeki jatuh dari langit. Ini juga bukan sepenuhnya salah, Ibu. Beliau cuma ingin cari uang untuk keluarga. Siapa sangka Bima Halim ternyata orang seperti itu. Arga sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tak mau dengar. Hah, kau malah menasihatiku? Sekarang ada berapa uang di rekening perusahaan? Sudah kalian tanam semua di tanah itu? Aduh, ini salahku semua. Aku akan loncat dari lantai atas. Sudahlah, gimana ini? Nak, sekarang cuma satu cara. Gadaikan saham perusahaan ke mereka. Baik, lakukan saja. Tapi perusahaan itu jerih payahku. Cepat suruh Arga Pratama. Bawa sertifikat saham ke sini. Kalau tidak, aku loncat. Baik. Aku akan bilang padanya. Halo? Arga, cepat bawa sertifikat saham ke perusahaan. Kau baik-baik saja? Tak sempat jelaskan, cepat ke sini. Mau uang? Minggir. Arga, Perusahaan ini tadinya berjalan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mau digadaikan? Arga, kami tidak mendengarkan saranmu dan menginvestasikan semua uang ke tanah milik Cheng Hao. Ngapain ketawa? Xiaoyun hampir mati gelisah. Kau malah senang lihat orang susah. Menantu yang baik. Keluarga sedang kena musibah. Kau juga harus cari jalan keluar. Semua orang mau jadi kaya. Jadi kaya? Rumah leluhur kita saja dijual. Bukannya masih ada tanah itu? Mau kaya lagi? Kurasa kau mau gila. Justru karena tanah itulah kita punya utang sebanyak ini. Tanah itu sebentar lagi akan jadi zona pengembangan baru khusus. Sekarang Cheng Hao kabur, investor terbesarnya kita. Zona pengembangan khusus? Kau dapat info dari mana? Dengar dari teman terpercaya. Lebih baik tidak usah dibicarakan. Jangan-jangan malah membahayakan ketua umum dan membuatnya dipecat. Sudah genting begini. Kau masih banyak omong. Cepat atasi orang-orang ini. Semuanya tenang, dengarkan aku. Datang lagi penipu. Keluarga kalian semua penipu. Jangan bicara, bayar utangnya. Rencana pengembangan tetap berjalan. Segera ada kabar, turun. Omong kosong, serahkan uangnya. Kalau tak ada uang, minggir. Atas nama pribadiku, aku jamin pada kalian semua yang kukatakan tadi benar. Siapa kau ini? Kalau utang tak dilunasi, tutup saja perusahaannya. Maafkan kami semua. Saat ini, kami benar-benar tak punya uang sebanyak itu. Tapi kami bisa ganti dengan saham. Siapa yang mau sahammu? Perusahaanmu hampir bangkrut. Kalian bersama Cheng menipu miliaran rupiah. Siapa percaya kalian tak punya uang? Kami bisa berikan semua bukti. Kita semua keluarga, percayalah. Utang tak dibayar, mana ada ikatan keluarga. Kalau tak ada uang, jual darahmu. Jual ginjal, jual organmu. Laras, menurutmu mereka benar-benar akan melakukannya? Aduh. Berani sekali bicara begitu. Memangnya tak ada hukum di Tiandu? Hukum negara mengatur. Utang harus dibayar. Diam semua. Mau uang ya? Ayo bawa semua kontraknya. Aku tebus semuanya. Dasar tak tahu diri. Jangan bikin ricuh di sini. Arga, aku salah menilai. Seharusnya aku yang tanggung sendiri. Aku tak mau menyusahkanmu. Percaya, biar aku selesaikan. Si menantu parasit, sok jago. Cari alasan mengulur waktu ya. Kalau mau uang, diam. Tadi kamu yang paling banyak omong. Ayo minta maaf pada istriku. 1 kalimat 100 juta. Arga, apa ini bisa? Tenang saja. Lihat gayanya cukup meyakinkan. Sepertinya tidak bohong. Kalau berani bohong, aku hajar dia. Minta maaf ya. Keponakan, paman minta maaf padamu. Kalau saja aku lebih mendidikmu menggantikan ibumu, tidak akan ada orang berkhianat pada pihak sendiri seperti ini. Dia memukul orang. Si sampah ini ingkar janji malah mukul orang. 1 tamparan, 100 juta. Hadiah untuk kalian. Tidak bisa bantu ya sudah. Kau malah berani memukul orang? Makhluk mulutnya selalu kotor seperti ini. Sekali ketemu, sekali aku hajar. Omonganmu bagus sekali. Aku lihat saja hari ini kau bagaimana mengatasinya. Kalau aku berani lakukan ini, berarti aku punya keberanian menanggung risikonya. Aku kasih tahu jalan yang benar. Kau bawa Laras. Cepat pergi cari kerja bayar utang. Jangan libatkan kami dalam utangmu. Begitu tanda tangan di kontrak ini, uangnya langsung masuk. Kau yakin tidak menyesal? Kalau menyesal, aku jadi cucumu. Baik. Juta sudah masuk. Wah, benar-benar masuk. Arga Pratama, demi gengsi sedikit ini, uang simpanan hari tua sendiri pun dikeluarkan. Bu, jangan bicara lagi.
Arga, aku yang menyusahkanmu. Kita suami istri satu hati. Tak perlu banyak bicara, ini memang sudah seharusnya. Lagi pula, yang akhirnya diuntungkan kan aku? Jangan bilang aku tidak ingatkan kalian. Anak muda, kau tahu tidak apa artinya. Aman kalau sudah di tangan? 200 juta tukar selembar kertas. Kau benar-benar untung besar. Dunia investasi penuh ketidakpastian. Cuma kalian saja yang buta, tidak bisa melihat peluang. Cukup omong kosong. Kontrak sudah diberikan, serahkan uangnya. Ayo 2 miliar beli kontrakku. Jangan serobot, lihat dulu siapa yang duluan. Aku kan ibu mertuanya. Siapa di antara kalian yang bisa lebih dulu dariku? Ibu, kenapa selalu memikirkan diri sendiri? Ini adalah kewajiban seorang menantu. Sudah seharusnya dia lakukan. Lagi pula, dia bilang tanah ini nilainya akan naik. Aku berikan tanah ini padanya, dia malah harus berterima kasih padaku. Istriku, bagaimana kalau tanah ini kita tunda dulu penjualannya? Jangan-jangan apa yang dikatakan Arga benar. Ah, dia yang bodoh atau kamu yang bodoh? Dengar ya, jangan ikut-ikut seperti anak perempuanmu yang jadi beban keluarga itu. Arga Pratama. Bayar. Kamu serius mau aku beli? Masa bohong? Kalau ada uangnya, untuk keluarga sendiri dulu. Sekarang ingat kita keluarga, semoga nanti kamu tak menyesal. Siapa menyesal, dia bodoh. Uang 20 miliar rupiahku ini akhirnya selamat juga. Wahahaha. Ada. Kalian sekeluarga ini jangan-jangan cuma acting lagi untuk tipu kami jual kontrak? Baik, sekarang ku buktikan. Mulai sekarang, tiap kontrak ku beli, harganya turun 1%. Makin lambat kalian jual, makin sedikit duitnya. Beli punyaku langsung bayar? Arga, tanah itu beneran masuk zona industri? Tenang saja. Wah, berani kalian muncul. Ini kan Arga Pratama yang investasi di properti jelek. Ayo pergi. Tenang, nanti saat hasil diumumkan, mereka pasti diam. Sayang, ngapain kita menghindar? Putrimu itu otaknya bermasalah. Kalau dekat dia, nanti malu sekali. Para hadirin, zona pengembangan baru sudah dipastikan. Saya akan umumkan sekarang. Pasti Desa Purnama kan? Tuan muda kami habiskan uang banyak untuk beli tanah itu. Nunggu hoki datang ya. Tuan muda, jangan-jangan kontraknya nanti jadi sampah. Jangan sampai nangis di pelukan Laras. Pising! Wilayah prioritas pengembangan kali ini adalah Desa Purnama. Wah, benar Desa Purnama. Arga, kok kamu tahu? Ini Arga Pratama, kembalikan tanahku. Ibu, kenapa begini? Dulu kan ibu sendiri yang rela jual tanah itu ke Arga? Jual apa lagi? Aku ini dibohongi kalian berdua. Kalau bukan karena itu, Desa Purnama yang bagus itu. Mana mungkin kujual ke kalian? baik, coba jelaskan. Bagaimana aku menipumu? Kau jelas-jelas sudah tahu dari awal Desa Purnama akan jadi zona pengembangan prioritas. Ini bukan tipu apa lagi? Soal Desa Purnama, sudah lama kukatakan padamu. Hanya saja kau sendiri tidak percaya, bahkan menukar 2 miliar dariku. Masih ingat itu? Jangan banyak omong. Kalau tanah itu tidak kau kembalikan padaku, aku tidak akan berhenti. Betul? Benar, kembalikan tanahku. Kembalikan. Mengembalikannya padamu, bisa saja. Tapi 2 miliar itu harus dikembalikan utuh tanpa kurang sedikit pun. Kembalikan ya, kembalikan. Setelah dapat tanah itu, apa susahnya 2 miliar bagiku? Pak Wali Kota, sepertinya Anda ada hal lain yang perlu diumumkan, kan? Benar, aku memang lupa satu hal. Desa Purnama memang ditetapkan sebagai zona pengembangan prioritas kali ini. Namun, pengembangannya baru 10 tahun lagi. 10 tahun? Menantu baik, bisakah kau membeli kembali tanah ini? Menantu baik. Mari kita bicarakan dulu ya. Direktur Lesmana, Anda tak tahu karena tak datang. Pelamar di perusahaan kita sudah membludak. Kenapa bisa sebanyak ini? Aku juga tidak tahu. Mereka dulunya para elit, dulu sulit direkrut. Ini kan bagus, Pak Lesmana. Kenapa masih cemberut?
Posisi lain masih baik-baik saja. Tapi untuk inti riset, saya benar-benar tak temukan. Kamu datang? Aku dengar kamu kekurangan SDM. Sebagai kakak iparmu, tentu harus bantu. Investasi keluargaku gagal karenamu. Belum kuhitung itu. Bisnis kan penuh ketidakpastian. Aku juga rugi banyak. Tapi hari ini, aku bawa rekomendasi talenta. Dia penyendiri, sepertinya harus kamu temui. Kalau memang kompeten, aku akan temui dia. Baik, kalau perlu, kujanjikan jam 7 malam. Oke. Dasar perempuan, akan kulihat. Kalau kau ternoda, masihkah Arga Pratama cintaimu? Pak Lesmana, apa perlu? Kabar ke Direktur Pratama? Tak usah, dia sibuk. Aku bisa sendiri. Silakan pergi. Baik. Sudah, jangan khawatir. Aku mau ketemu Chen Hao, yang mau rekomendasikan tenaga ahli riset itu. Tuan Muda Wang, kenapa kau di sini? Wah, Nona Liu. Akhirnya datang juga. Maaf Tuan Muda Wang. Sepertinya aku salah kamar. Bukannya kau datang untuk posisi inti teknis? Peneliti di bidang farmasi. Sumber daya yang selalu langka secara global. Sedangkan aku, Wang Wentian, kebetulan kenal beberapa di Inggris. Ilmuwan dari lembaga riset farmasi terkemuka. Nona Liu. Tidak mau bahas kerja sama denganku? Tuan Muda Wang. Katakan saja langsung. Kau mau bahas kerjasama seperti apa? Aku tidak minum. Caranya sederhana. Asal kau buat aku senang. Orangnya pasti kuberikan. Baik, aku temanimu main dadu. Liu Xiaoyun. Berdiam-diam saja di sini. Yang ku maksud main adalah temani aku malam ini. Mengerti? Tidak mungkin. Bersandiwara jadi gadis polos? Kalau bukan karena tidur dengan pria, mana mungkin kau dapat informasi orang dalam tentang zona pengembangan Wayang Village? Tidur dengan orang lain tapi tidak denganku? Apa kau merasa? Pusing, penglihatan kabur, kaki lemas? Bukan hanya minuman. Airnya juga sudah kutak-atik. Hahaha. Tuan Muda Wang, kumohon lepaskan aku. Lepas aku. Boleh. Asal kau hibur aku. Semua boleh. Tuan Muda Wijaya, lepaskan aku. Merayulah. Terus merayu. Makin kau rayu. Makin aku bergairah. Ah! Ah! Bunuh kau pun aku harus puas. Arga Pratama. Aku belum cari kau. Kau malah datang sendiri. Arga. Sudah aman. Hei! Hajar dia sampai mati. Tangan mana? Aku Tuan Muda Wijaya dari Arunika. Kau tak boleh sentuh aku. Tanya tangan mana? Aku punya backing. Kalau kau sentuh aku, keluarga Wijaya tak bisa lindungimu. Berarti dua-duanya? Aku mau kau mati. Ayah, cepat selamatkan aku. Ada sampah mau bunuh aku. Ayah, Biar kulihat siapa. Si buta ini berani lawan keluargaku. Perlu aku kasih muka? Berani jangan pergi. Tunggu aku lumpuhkan kau.
Sudah cukup dipukuli? Kalau tak bisa kendalikan ini, mending jangan dipakai. Anakku. Ini siapa yang berani? Itu Arga Pratama. Aku cuma mau main dengan istrinya, buang rasa kesal. Tak disangka dia datang cepat. Lalu? Ayah, keluarga kita bakal punah. Ayah, Arga Pratama. Aku bunuh kau. Halo, Ada masalah Marsekal Naga? Rumah leluhur orang tuamu mau dilelang. tidak bisa diterima. Siapa yang berani? Surya Setiawan, dia diam-diam beli kamar dagang pengelolaan tanah, lalu paksa beli rumah leluhur keluarga Pratama. Surya Setiawan, kau pantas mati. Aku langsung ke balai lelang, siapkan uang tunai 10 miliar. Untung kecil mohon terima, rumah leluhur kami tak bernilai tinggi, mohon jangan berebut. Kenapa wajahmu masam? Malu sama aku? Apa maksudmu? Kau wanita yang paling kusayang. Lagi pula aku tahu, kau lakukan ini untukku. Kalau orang lain, mohon pun kau tak mau. Untung kau masih punya hati. Loh, ini bukan Tuan Surya? Lama tak jumpa. Tuan Surya masih segar ya. Makin muda saja. Loh, siapa ini? Bukan si penggembira Laras. Arga Pratama? Kok sampai rumah sendiri? Bisa hilang? Apa karena skill menjilatmu kurang bagus? Surya, lebih baik kau diam. Hati-hati mulutmu. Pemuda ini siapa? Berani bicara seperti itu pada Tuan Surya? Aku juga tak tahu. Izinkan saya ingatkan kalian semua. Dia tokoh terkenal di Arunika kami. Anak haram keluarga Pratama. Hidup numpang perempuan. Arga Pratama. Ternyata dari keluarga Pratama, pantas saja tak tahu sopan santun. Sama brengseknya dengan orang tuanya yang mati. Memang hina. Minta maaf pada keluargaku. Berani sekali. Berani berkelahi di balai lelang. Hei orang, usir Arga Pratama dari sini. Batalkan hak lelangnya. Sudahlah, Arga, tenangkan dirimu. Setidaknya demi rumah leluhur. Masalah hari ini, aku Arga Pratama akan ingat. Gaya keluarga Pratamamu. Hari ini aku sudah merasakannya. Baik, tak usah banyak bicara lagi. Kita bertemu di balai lelang. Para tamu yang terhormat, maaf membuat Anda menunggu. Saya umumkan lelang hari ini secara resmi dimulai. Lelang hari ini pertama-tama akan melelang sebuah rumah tua bergaya klasik di pusat kota. Rumah ini punya sejarah luar biasa. Dulu milik keluarga bangsawan Pratama dari Cakrawala. Semua yang hadir hari ini boleh ikut melelang rumah ini untuk menghidupkan kembali kemegahan rumah termewah pertama di Arunika. Luas tanahnya 1.500 meter persegi. Harga bukaan 225 miliar rupiah. Kenaikan minimal 22 miliar 500 juta rupiah. Saya umumkan lelang dimulai. Luas taman 1.500 meter persegi. Harga bukaan 225 miliar rupiah. Kenaikan lelang minimal 22 miliar 500 juta rupiah. Saya umumkan lelang dimulai. 337 miliar 500 juta rupiah. 450 miliar rupiah. Kok bisa naik segitu? Cuma rumah tua biasa? Pasti ada yang main belakang. 675 miliar rupiah. 675 miliar? Mustahil. Aku sudah cari tahu. Dulu waktu keluarga Pratama beli rumah tua ini, paling mahal 67 miliar 500 juta rupiah. Harga, gimana nih? Arga Pratama, lihat keadaanmu sekarang. Mau rumah leluhur kembali? Mimpi. Tuan Surya memang royal. 675 miliar pertama. 675 miliar kedua. Ada lagi. Arga, kalau kamu benar-benar mau, aku bisa pinjam uang. Tenang, cuma 675 miliar. Uang receh segini. Nggak perlu istriku turun tangan. 1.125 miliar rupiah. 1.125 miliar. Arga Pratama nomor 1.125 miliar. 1.125 miliar pertama. 1.125 miliar kedua. 1.125 miliar ketiga. Tunggu! Ibu, kenapa ibu kesini?
Arga Pratama, uang dari mana? Apa kamu korupsi dana perusahaan kami? Dasar pencuri. Ibu salah sangka. Arga tidak pernah pakai uangku. Laras, kamu masih anak ibu atau bukan? Laki-laki ini korupsi dana perusahaan. Kamu malah bela dia. Hahaha. Sudah kuduga, si sampah hidup numpang perempuan ini mana mungkin punya 1.125 miliar. Ternyata pakai dana perusahaan. Surya Setiawan, urusan keluarga kami tak perlu kau ikut campur. Lagi pula, uang yang kupakai adalah uangku sendiri. Ah, sungguh menggelikan. Kau cuma menantu numpang, mana punya uang, N? Sepengetahuanku, sejak keluarga Pratama runtuh, Arga Pratamain hidupnya cuma mengemis. Sampai sekarang pun tak punya pekerjaan tetap. Aku meragukan kelayakan Arga Pratama untuk ikut lelang. Aku minta panitian segera verifikasi aset Arga Pratama. Tuan Pratama, sesuai aturan balai lelang, peserta lelang berhak meminta verifikasi aset peserta lain untuk keadilan dan kejujuran lelang. Harap Anda bekerja sama dengan penyelidikan. Bisa pakai milikku? Maaf, hanya rekening pribadi peserta lelang itu sendiri, Nen, yang bisa lolos verifikasi aset. Arga Pratama berani nawar tinggi, tapi tak sanggup bayar ya, Hen. Setelah bertahun-tahun, kau tetap sampah tak berguna. Surya Setiawan, jangan buru-buru. Nanti kau akan dipermalukan. Harap segera lakukan verifikasi aset. Apa? Kartu emas Agung Naga? Di seluruh dunia cuma ada 3. Mana mungkin kau punya? Tidak mungkin. Si sampah ini mana mungkin punya kartu emas Agung Naga. Tuan penguasa kota saja cuma punya 1. Si sampah ini mana berhak. Pasti palsu. Betul. Ini pasti palsu. Kalau ini kartu emas Agung Naga, aku langsung bersujud dan ketuk kepala di depanmu. Panggil kau ayah. Surya Setiawan, jangan panggil aku ayah. Punya anak seperti kau, lebih baik aku mati saja. Pembawa acara, asli atau palsu. Dan verifikasi saja langsung tahu. Ah iya. Verifikasi dana. Hahaha. Sudah ku bilang palsu kan? Arga Pratama, komedi ini sepertinya mau tamat. Pembawa acara, tolong usir mereka keluar. Tuan Pratama, verifikasi dana gagal. Silakan keluar. Kalau tidak, aku panggil Satpam. Arga Pratama, rumah leluhurmu akan kulelang. Lalu ku bangun toilet di atasnya. Biar nama keluarga Pratama jadi busuk selamanya. Hahaha. Hasil verifikasi dana berhasil. Saldo di kartu. Verifikasi dana berhasil. Saldo di kartu. Tak terbatas. Tidak mungkin. Pasti mesin verifikasinya rusak. Aku minta diverifikasi ulang. Tuan penguasa kota tiba. Tak perlu diperiksa. Aku yang jamin. Kartu ini milik Arga Pratama, milik Tuan Pratama. Tuan Wali Kota datang sendiri. Kehormatan yang luar biasa. Tuan Wali Kota malah membela sampah ini. Arga Pratama ini, siapa sebenarnya? Tuan Pratama, maaf aku terlambat. Terima kasih perhatiannya. Sial. Arga Pratama ini ternyata bisa menyuap Tuan Wali Kota. Bima Halim menerima suap. Kembali ke ibu kota. Aku akan ajak keluarga lain. Memakzulkannya. Hah! 500 juta sekali. 2 kali. 3 kali. Laku, selamat Tuan Arga Pratama. Kembali dapat rumah leluhur. Laras, kau. Ini hakmu. Aku suka menaklukkan. Bukan ditaklukkan. Kakek bahaya. Ada masalah besar. Masalah apa? Arga Pratama si sampah itu bermasalah dengan keluarga Wang dari Tiandu. Sekarang keluarga Wang datang ke keluarga kami, Liu. Apa? Apa yang terjadi? Tadi aku terima telepon Wang Tianhu. Katanya kalau Arga Pratama hari ini tak berlutut minta maaf, dia akan bubarkan keluarga Liu. Arga Pratama sih, sampah tak berguna ini. Keluarga Wang bisa dia lawan?
Sungguh bencana. Kakek, keluarga Wijaya sangat berkuasa. Bukan lawan kita. Lalu kita harus apa? Cepat. Panggil anak kedua sekeluarga ke sini. Baik. Arga Pratama, bangsat. Kau tahu kau menghina siapa? Mau mati? Jangan seret keluarga Wijaya. Kakak ipar, maksudmu apa? Iya, Nak Chandra. Ada apa? Mendesak sekali panggil kami. Tanyakan menantumu itu. Bagaimana dia berani menghina kepala keluarga Wijaya? Apa? Menghina kepala keluarga Wijaya? Arga, kenapa kau bermusuhan dengan mereka? Anaknya ganggu kau. Ku buat dia tak punya keturunan. Apa? Kenapa kau bertindak sekejam itu? Kita tak mampu lawan mereka? Sudah, cuma keluarga Wijaya, aku yang selesaikan. Selesaikan? Bagaimana caranya? Dengan apa? Bagaimana aku selesaikan? Tak usah kau pusingkan, nanti kau tahu. Tak usah kau pusingkan. Kau sudah menghina mereka. Sekarang marahnya tumpah ke kita. Cuma dengan satu perintah, keluarga kita tamat. Arga Pratama, kau bencana. Sudah kuduga kau tak tenang. Sekarang kau celakakan kita semua. Senang sekarang? Cukup. Berisik. Kau segera urus perceraian dengannya. Hanya dengan begitu, hubungannya dengan keluarga Wijaya putus. Baru kita bisa selamat. Betul, harus cerai. Hanya begitu, keluarga Wijaya bisa selamat. Kami juga setuju cerai. Masalahmu selesaikan sendiri. Jangan libatkan kami. Iya, cepat cerai. Sudah bikin masalah segini, kau pikir masih pantas? Tinggal di samping Laras? Bagaimana pikiranmu? Ibu menghargai pilihanmu. Kenapa? Kenapa tak dengar kata ibu? Kenapa hidup enak tak mau? Malah lawan keluarga Wijaya? Sekarang libatkan keluarga Wijaya. Kau mau ibu bagaimana? Baik. Aku mengerti. Aku belum selesai bicara. Aku memilih menghadapi kesulitan bersama suamiku. Agar tak membebani keluarga Wijaya, aku memutuskan putus semua hubungan dengan keluarga Wijaya. Laras, kau bilang apa? Kau gila? Demi sampah yang numpang hidup, kau mau putus hubungan dengan kami? Tidak boleh. Aku tak setuju. Hari ini kau harus cerai dengannya? Tidak. Aku tak akan cerai. Kalau memang mau cerai, kenapa ku tunggu 6 tahun? Kakek, jika kakek ingin lepas hubungan denganku, usir aku dari keluarga Wijaya saja. Kau... Kakek, jangan ragu, cepat putuskan. Dia sudah bilang begitu. Kalau gitu usir saja dia. Menyelamatkan keluarga Wijaya kita yang terpenting. Masalah ini akan kuhadapi sendiri. Tak akan merembet ke keluarga Wijaya. Kalian juga tak perlu mengusir Laras Wijaya. Kau bilang tak merembet ya tak merembet. Kau masih merasa Tuan Muda Long? Kau cuma sampah yang numpang hidup. Arga Pratama, berdasar apa kau berani kritik keputusan kakek? Banyak omong. Siapa kau? Secara resmi kumumkan, Laras Wijaya diusir dari keluarga Wijaya. Selamanya tak boleh kembali. Dimas, sebarkan berita ini. Jangan biarkan dia merusak keluarga Wijaya lagi. Mengerti. Arga Pratama, Laras Wijaya. Masalah yang kalian buat sendiri, selesaikan sendiri. Nak, cepat minta maaf pada kakek. Nanti ibu carikan suami yang lebih baik. Orang tak berguna ini, istrinya sendiri saja tak bisa dia lindungi. Untuk apa lagi kau pertahankan? Baik. Ku harap kalian tak akan menyesal. Menyesal? Mustahil. Laras, tenang saja. Aku sudah bersumpah akan selalu baik padamu. Aku percaya padamu. Selalu percaya kata-katamu. Sudah, hubungan sudah diputus. Kalau begitu, kita urus hal lain dulu. Dimas kecil, suruh semua orang keluar. Tangkap Arga Pratama. Dengar? Semua, keluar sekarang. Kakek, kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja menangkap Arga Pratama. Untuk dibawa ke keluarga Wijaya minta maaf. Bukannya kami berdua sudah putus hubungan dengan keluarga Wijaya? Kenapa? Untuk berjaga-jaga. Kekuasaan keluarga Wijaya luar biasa besar.
Hanya dengan menangkapnya dulu untuk minta maaf, keluarga Wijaya kita baru aman. Kakek, kalian mau apa? Laras, jangan keras kepala lagi. Masa kau mau ikut mati bersamanya? Kalau mau tangkap Arga, tangkap aku juga. Cuma keluarga Wijaya kecil saja. Lihat kalian ketakutan sampai begitu. Aku akan ikut kalian ke sana. Biar kalian lihat sendiri bagaimana aku menyelesaikannya. Arga, jangan pergi. Tenang saja, aku bisa atasi. Kalau begitu aku ikut. Kamu, kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Aku sudah tahu dia tak punya hati nurani. Kalau begitu, ayo pergi. Raka Mahendra, Yaka Seram, Tuan Haryono, semua penjahat terkenal di Arunika ini ternyata orang-orang keluarga Wijaya. Tuan, Kepala Keluarga Wijaya, Arga Pratama, sudah kami bawa untuk Anda. Silakan balas dendam jika punya musuh. Utarakan jika diperlakukan tidak adil. Tapi soal ini, dengan keluarga Wijaya kami, sama sekali tak ada hubungannya. Benar, benar. Mereka berdua suami istri, sudah kami usir dari rumah. Kami mohon, jangan salahkan keluarga Wijaya. Baik. Yang kalian lakukan sangat memuaskan saya. Syukurlah Anda puas. Syukurlah puas. Lihatlah, apalagi yang bisa kau lawan aku sekarang. Taufan Wijaya, sekarang ku beri kau kesempatan terakhir. Berlutut dan minta ampun. Kalian semua dengar? Dia menyuruhku berlutut padanya. Arga Pratama, kau pikir latar belakangmu tak kami ketahui? Latar belakangku, kalau kalian sudah tahu, masih berani aku bersikap semaunya? Arga, bagaimana ini? Tenang. Tenang. Arga Pratama, hari ini kau pasti mati. Betul. Untung kami cepat-cepat memutuskan hubungan denganmu. Kalau tidak, keluarga Wijaya kami bisa ikut celaka. Arga Pratama, kau terlalu naif. Berani melawanku? Kekuatan keluarga Wijaya bukan yang bisa kau bayangkan. Kusarankan kau, jangan seperti telur menghantam batu. Aku juga kasih kau satu kesempatan. Sekarang juga berlutut. Merangkak lewat bawahku, baru ku bebaskan kau. Arga Pratama, kamu masih bengong apa? Perintah kepala keluarga Wijaya tak kau dengar? Cepat berlutut dan merangkak lewat bawah. Arga Pratama, kamu tuli ya? Kamu cari mati sendiri, itu urusanmu. Jangan libatkan laras kami. Cepat merangkak. Kalau kalian semua memang ingin mati, biar ku kabulkan. Pelindung teguh ada di mana? Hamba hadir. Teguh, katakan pada mereka, siapa aku ini? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau Marsekal Naga? Taufan Wijaya tak kau sangka kan? Yang kau anggap sampah ini, ternyata Marsekal Naga yang kuasanya menutupi seluruh negeri, berada di atas semua orang. Tuan Tua Lesmana, Anda juga tak menyangka, kan? Yang Anda anggap cuma bisa hidup numpang perempuan ini, ternyata Marsekal Naga penjaga segala negeri yang memimpin sejuta pasukan. Ayah, ibu, kalian juga tak menyangka, kan? Sebenarnya, kalian selalu ingin mengusirku, memisahkan kami dengan paksa. Tapi tak disangka, aku masih punya kekuasaan sehebat ini. Sebenarnya, kalian semua bisa menjadi orang terdekatku. Menikmati kemuliaan bersamaku. Tapi kalian terlalu mengecewakanku. Arga, aku salah. Kakek ini sesaat tak waras. Mengingat kita satu keluarga. Anda yang mulia, maafkanlah kami, ampunilah kami. Cukup Anda bersabda, aku akan kembalikan Anda dan Laras ke keluarga Liu. Arga, sebenarnya kami selalu anggap Anda menantu baik. Menantu yang baik. Hah!
Cepat betul berubahnya. Jika aku bukan Marskal Naga, apakah kalian akan menyesal? Akan minta maaf? Tidak, kalian hanya peduli keuntungan. Ikatan keluarga tak ada nilainya bagi kalian. Saat kalian usir aku dan Laras dari keluarga Liu, hubungan kita sudah putus. Hari ini tujuanku sederhana. Menghancurkan keluarga Wang. Tumpas musuh. Kumohon ampunilah aku. Aku tak berani lagi. Anggap saja aku ini anjing. Keluarga Wang mulai hari ini akan mengabdi pada Anda. Tragedi keluarga Long dulu. Pernahkah kau beri ampun? Teguh. Buang semua anggota Wang ke perbatasan. Kerja paksa seumur hidup. Siap. Ayo. Aku tak mau dibuang. Arga, aku salah. Kakek tak seharusnya memperlakukanmu begitu. Arga, semua ini salahku. Aku sungguh tidak berguna. Aku buta. Tak bisa melihat kenyataan. Maafkan aku. Kesempatan itu pernah kuberikan padamu, tapi kau sia-siakan. Mengingat kalian tak berbuat salah besar. Aku tak akan menuntut, tapi mulai sekarang, jika ku dengar kalian memakai namaku untuk berbuat kejahatan, kalian akan kubunuh. Laras, sudah aku katakan, setelah semua selesai, aku akan jelaskan segalanya. Istriku, Nyonya Marskal Naga. Ayo, ku bawa kau lihat kekuasaan yang kurebut untukmu.